Shalom. Good news kali ini saya beri judul Teladani Kristus. Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat ini Tuhan Yesus ucapkan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebagai Tuhan, Yesus telah memberi teladan kerendahan hati secara langsung kepada murid-murid saat itu dan juga kepada kita umatnya saat ini. Teladan pertama yaitu teladan dalam kasih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena kasihnya yang besar, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya supaya kita tidak binasa dan kita diselamatkan olehnya. Teladan kedua yaitu teladan dalam merendahkan atau mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan telah menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia. Terbalik dengan sikap manusia, tersinggung ketika diremehkan. Lo gak tahu siapa gua. Banyak orang begitu meninggikan jabatannya, intelektualnya, hartanya, kepopulerannya, dan sebagainya. Kita sering tidak sadar bahwa Yesus sendiri sebagai Tuhan telah mengosongkan dirinya menjadi nol. Tidak harus bertahan bahwa dia itu setara dengan Allah. Sesuai dengan ayat pembuka tadi, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, dan sebagai hamba Tuhan? Kita yang sekarang menyaksikan tayangan ini, bagaimana keberadaan hidup kita saat ini? Bagaimana kita menjadi teladan dalam kepribadian kita? Pertama, dalam keluarga saja dulu. Satu kenangan tentang keteladanan yang sampai saat ini saya ingat sekali. Ketika mulai terlibat aktif dalam komunitas dan kegiatan-kegiatan rohani, satu saat berkumpullah saya dengan rombongan gereja di satu rumah yang cukup besar untuk mengadakan doa dan refreshing. Sebelum acara dimulai, sebagian rombongan berkumpul di depan televisi. Juga berkumpul anak-anak kecil rata-rata masih SD. Dan ketika saya sempat berinteraksi satu persatu dengan mereka, yang jumlahnya sekitar 10 orang, saya sangat terkesan dengan dua orang anak yang mempunyai sikap berbeda dari anak-anak lainnya. Ketika diajak ngobrol, dua anak ini menunjukkan sikap yang ramah, sopan, bicaranya baik sekali. Sementara anak-anak yang lain, ada yang kalau diajak ngomong seperti cuek saja, menjawab dengan ketus, bahkan ada yang terlihat sombong walaupun masih kecil. Bahkan ada yang kelihatan pemarah dan kasar kata-katanya. Dan di antara ke-10 anak tadi, sampai saat ini hanya wajah kedua anak yang ramah dan santun itu yang tetap dapat saya ingat dengan jelas. Dan saat itu terpikir oleh saya bahwa hal ini tidak lepas dari cara orang tua dan lingkungan mereka yang membentuk mereka menjadi pribadi yang demikian. Orang tua mereka juga ada pada saat itu. Di sini saya dapat satu pelajaran bahwa mau lihat sikap orang tuanya, lihat saja anaknya. Rasanya cukup akurat untuk dijadikan sebagai barang bukti. Dalam hasil penelitian oleh orang yang ahli di bidangnya, efektivitas seseorang mempengaruhi sesamanya jika dipresentasikan adalah sebagai berikut. Ketika kita memberi contoh lewat kata-kata seperti ini, hanya efektif sekitar 7% saja
bisa mempengaruhi seseorang. Namun ketika seseorang, misalnya orang tua, memberi teladan kepada anaknya dengan sikap dan perbuatan yang dapat dilihat, bukan omong doang, maka hal ini menghasilkan lebih dari 55% pengaruhnya. Tapi banyak sekali kita hanya berpengaruh kecil dalam teladan kita, yaitu hanya 7%. Karena apa? Karena rupanya kita juga hanya melakukan 7% saja dari apa yang kita perkatakan. Kita hanya banyak bicara dan berteori. Namun seringkali kita hanya melakukan 7% dari kata-kata atau teori kita itu. Oleh sebab itu, mari kita upayakan sedikitnya kita dapat menjadi teladan dan teladan kita efektif bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi lingkungan kita, dan bagi kita para pelayan Tuhan. Sejauh mana kita melakukan kata-kata dan mempraktekkan secara nyata kepada domba-domba, kepada jiwa-jiwa yang kita layani, sehingga teladan kita memberi dampak yang positif dan layak untuk diikuti. Seperti sikap kedua anak yang saya ceritakan tadi. Walaupun sudah hampir 40 tahun yang lalu, tapi sikap dan wajah anak-anak itu masih terpatri dengan jelas dalam pikiran saya saat ini. Sedang yang 8 anak lainnya, saya tidak ingat sama sekali wajahnya. Mari saudara, sebagaimana Kristus memberi teladan dengan mempraktekkan secara nyata kasih-Nya, kerendahan hati-Nya, mari kita berjuang dengan keras agar kita dapat meneladani Kristus bukan hanya di mulut saja, tapi dalam perbuatan yang nyata bagi keluarga, bagi rekan-rekan, dan bagi jiwa-jiwa yang lainnya. Dan hai orang muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kiranya Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk dapat mewujudkan semuanya itu. Amin.